Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, bab pertama, informatika atau TIK, kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Sebelum mengetahui apa saja dampak sosial informatika, kita harus tahu dulu apa itu masyarakat digital. Masyarakat digital yaitu masyarakat yang telah terbiasa dengan teknologi digital, sehingga sangat memahami teknologi baik mengenai perkembangan maupun cara penggunaannya. Nah, saat ini teknologi digital sudah berkembang dengan sangat pesat dan itu ada di berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya untuk komunikasi, untuk kendaraan, di bidang penerbangan, pokoknya di berbagai bidang itu sudah menggunakan teknologi digital. Contoh yang gampang saja nih, kalian saat ini sebagai pelajar karena sedang pandemi, maka belajarnya dengan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi digital. Dampak positifnya apa? Kalian bebas menggunakan teknologi tersebut untuk mengakses informasi melalui Google, melalui YouTube. Kalian bisa meningkatkan pengetahuan kalian dengan browsing. Di situ semuanya ada apa yang ingin kalian ketahui. Mungkin tidak hanya pelajaran, di luar pelajaran tentang skill-skill atau kemampuan lain pun ada, tergantung kesukaan kalian. Terus kalau mau belanja sekarang gak harus pergi ke pasar, ke mall, ke supermarket. Kalian tinggal rebahan, terus pejet-pejet gadget kalian, HP, nanti ada kurir yang datang. Nah, itu salah satu kemudahan teknologi digital. Lalu, setelah adanya teknologi, pasti akan berdampak. Nah, dampak setelah adanya teknologi, terbukanya kerjasama dengan pengguna internet dimanapun tanpa ada batas negara. Kalau kalian mengikuti YouTube, ada YouTuber itu namanya Vicky Naki. Dia punya kemampuan 5 bahasa. Dengan kemampuannya itu dia bisa kerjasama dan berkolaborasi ngomong dengan berbagai orang di dunia tanpa harus ketemu dulu. Kalian gak harus ke Borobudur untuk ketemu bule, atau kemana dulu harus ketemu bule baru kalian belajar ngomong bahasa Inggris. Kalian bisa sambil rebahan di rumah, belajar dari internet, terus kalian manfaatkan sosial media untuk komunikasi dengan bule-bule di luar negeri. Yang kedua, layanan konvensional menjadi online. Ya, tadi belanja ada, kalau kalian kenal Shopee, Lazada, Bukalapak. Nah, itu merupakan salah satu pasar digital. Jadi pasar online. Barangnya hanya gambar, terus sudah ada harga, di situ bisa negosiasi, bisa tawar-menawar sampai akhirnya deal, kirim barang, dibayar sampai ke rumah. Kalau sebagai orang nggak mengikuti perkembangan itu, ya tertinggal. Yang ketiga, pergeseran etika sosial dalam bergaul. Jadi karena dengan adanya teknologi itu kadang membuat orang asik dengan gadget, asik dengan dunia sendiri, jadi lebih acuh kepada orang lain. Nah, ini juga kurang baik. Harusnya jangan begitu. Walaupun menggunakan gadget harus digunakan dengan bijak, seperlunya saja. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, karena teknologi itu adalah alat, yang harus mengendalikan adalah kita. Kesempatan berkarya kaum disabilitas. Kaum disabilitas itu, mohon maaf, orang yang agak punya kekurangan dalam hal fisik, tapi dengan adanya teknologi digital itu bisa membantu mereka untuk lebih berkarya,
untuk bekerja, karena ada misal memanfaatkan komputer, memanfaatkan internet, misalnya untuk menjadi seorang penulis, content writer, copywriting. Nah, itu pun bisa. Masyarakat digital mempunyai beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah universalisme. Jadi, seorang masyarakat digital itu mereka lebih kritis, terbuka, berpikir objektif, dan juga rasional. Jadi, ketika ada sesuatu yang baru itu ya memandangnya biasa aja, tidak terlalu berlebihan atau tidak gumunan. Yang kedua adalah netralitas. Jadi, sikap netral dan acuh terhadap semua permasalahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal pribadi. Dan juga terbuka dengan segala kritik dan saran. Jadi, masyarakat digital itu cenderung lebih netral dan tidak memihak. Terus juga tidak suka ikut campur urusan orang. Jadi lebih acuh ketika nggak ada urusannya dengan pribadi saya, ya udah berarti itu urusan orang lain, bukan urusan saya, seperti itu. Yang ketiga adalah prestasi. Masyarakat digital suka mengejar prestasi. Kenapa? Karena persaingan semakin ketat, karena semakin banyak orang yang pintar, semakin banyak orang yang punya karya. Jadi sebagai masyarakat digital juga harus punya prestasi. Jadi saling berkompetisi untuk mengejar prestasi. Yang keempat yaitu orientasi diri. Mereka cenderung menonjolkan diri, suka tampil di depan umum, dan tidak segan-segan menolak atau menentang segala hal yang dirasa itu melanggar kepentingan dia. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan kepentingan dia, ya dia akan berani untuk mengutarakan pendapat, tidak diam saja. Yang kelima adalah spesifitas, yaitu berterus terang dalam mengungkapkan segala sesuatu. Masyarakat digital cenderung terbuka dalam menyampaikan segala pendapat. Ada sosial media, ada WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, itu bisa digunakan untuk menulis segala hal, pendapat, dan juga menyebarkan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tetap harus ada batas, harus ada aturan. Memang bebas berpendapat, tapi bebas yang bertanggung jawab, bukan bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan Undang-Undang ITE yang mengatur tentang tata cara teknologi berkomunikasi atau tata cara ketika kalian menggunakan teknologi digital atau bersosial media. Kalian tidak boleh menyebarkan yang berbau-bau dengan sara, agama, ras, golongan, intoleransi yang terus hoak. Yang paling penting adalah hoak. Ketika kalian mendapatkan info itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, harus dicari dulu kebenarannya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh masyarakat digital. Yang pertama yaitu percaya diri. Harus yakin pada kemampuan diri sendiri, harus optimis, mandiri, tidak boleh minder. Masyarakat digital persaingannya semakin ketat, kalau nggak punya kepercayaan diri, ya nanti akan tertinggal. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan baik. Kemampuan komunikasi ini penting karena untuk menjalin adanya relasi dengan orang, kerjasama dengan orang. Nah, itu harus punya komunikasi yang baik, tutur kata yang baik, sopan santun yang baik, dan cara penyampaian yang baik. Yang ketiga adalah
berpikir kritis. Generasi milenial dituntut untuk kritis dalam berpikir, harus masuk akal, dan nantinya kalian harus memutuskan apakah mesti percaya, mesti melakukan, atau tidak harus melakukan. Harus pandai mendeteksi permasalahan. Terus ketika menyerap informasi, kalian harus cari tahu dulu apakah itu benar apa enggak, sampai akhirnya kalian akan menarik kesimpulan apakah saya harus menerima informasi tersebut atau tidak. Itu namanya kritis. Yang keempat adalah bekerja sama dan kolaborasi. Karena terbukanya saat ini kesempatan untuk berkomunikasi dengan siapapun, kalian harus punya kemampuan kerjasama, kolaborasi dengan orang lain untuk lebih maju. Yang kelima adalah kreatif dan inovatif. Kreatif itu menciptakan sesuatu yang belum ada jadi ada. Kalau inovatif mungkin sebelumnya sudah ada tapi ada pembaruan dikit. Mungkin kalian berinovasi, misal makanan tradisional diolah menjadi lebih modern supaya target pasarnya lebih banyak. Nah, itu namanya inovasi. Saat ini pintar saja tidak cukup, karena bekerja itu ya nggak harus melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kalau hanya mengerjakan sesuatu yang sama diulang-ulang, apa bedanya kita dengan robot? Manusia diberi kelebihan yang namanya otak, di mana itu harus digunakan untuk berkembang, untuk berinovasi. Pekerjaan hari ini mungkin besok hari, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan sudah bisa digantikan oleh mesin. Nah, itu manusianya sudah nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Mungkin saat ini pertanian masih bisa menggunakan traktor, masih menggunakan apa ya, tapi di luar negeri itu semuanya sudah menggunakan robot. Nah, itu pun nanti akan berdampak, orang-orangnya kalau nggak kreatif ya nanti nggak punya lapangan kerja. Ke depan persaingan akan semakin ketat. Yang harus dipikirkan adalah apa yang harus kalian lakukan mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan menjadi apa dengan teknologi yang setiap detik itu berubah, mesin seperti itu ya. Demikian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.